Redmi 9A ya, jadi beberapa hari yang lalu baru aja launching, harganya murah bener, harganya itu mulai dari 1,199 juta. Itu untuk yang varian RAM 2GB, storage 32GB ya. Sedangkan yang RAM 3GB, storage 32GB dijual di harga 1,299 juta. Ya harganya termasuk murah banget kalau ngelihat smartphone entry level keluaran terbaru saat ini. Dan bahkan harganya lebih murah daripada pendahulunya si Redmi 8A. Kok bisa lebih murah? Ya sebelum aku ngomong lebih lanjut, kalau berkenan silahkan subs channelku, hidupin juga lonceng notifnya karena akan sangat berarti buatku. Terima kasih. Jadi wujud boxnya kayak gini ya, di dalamnya ada sang smartphone, ada buku-buku manual, SIM ejector, kabel micro USB buat ngecas, sama charger yang support fast charging 10 watt. Secara desain bisa dibilang wujudnya si Redmi 9A ini nggak terlalu jauh beda sama pendahulunya. Jadi bagian depannya kini lebih clean ya, tulisan Redmi-nya kagak ada. Terus untuk bagian belakang, kebetulan aku juga pegang yang warna biru. Ada teksturnya gitu yang nambah grip. Ya digaruk-garuk enak ya. Terus untuk ketebalan bodinya sekarang sedikit lebih tipis. Untuk build quality tetap solid, kagak ringkih. Terus untuk materialnya bagian belakangnya ini polikarbonat, begitu pula samping-sampingnya ya, plastik polikarbonat. Habis itu layar ya, jadi keputusan untuk menghadirkan layar yang sedikit lebih besar menurutku merupakan ya keputusan yang cukup tepat sih. Karena sepertinya ya permintaan pasar di segmen low end tuh emang pada mendambakan layar gede. Ini ukurannya 6,53 inch, Xiaomi nyebutnya model dot drop ya, tipenya IPS dengan resolusi HD+. Dari segi reproduksi warna cukup oke, tingkat brightness-nya maksimal di 400 nits, menurutku sedikit kurang untuk penggunaan outdoor. Namun ya hal yang bisa dimaklumi sih untuk smartphone kelas entry level. Dan kapasitas baterai ini yang menjadi primadona ya, kapasitasnya tetap gede yaitu 5000 mAh. Dan selama pemakaian 3 harian ini aku impress sama tingkat keawetannya ya. Sebenarnya aku pengen nampilin usageku, aku pengen screenshot, tapi ternyata di sini pada info baterai hanya mencatat penggunaan 24 jam terakhir, padahal di 24 jam terakhir penggunaannya pas nggak intens ya. Ya ini record battery life-nya kagak biasa ya, nggak kayak ada di smartphone lainnya. Dan seingatku loh ya, aku nih bisa dapetin battery life hampir 3 harian dengan penggunaan yang intens, yaitu mostly buat Netflixan, terus main PUBG sama nge-Mobile Legend ya. Jadi masing-masing roughly total kasarnya sekitar 4 jaman. Kayaknya aku nge-PUBG lebih lama deh. Belum lagi nge-Netflix kira-kira totalnya sekitar 3 jaman lebih pula. Dan ini tentu sangat awet ya, apalagi kalau pemakaiannya lebih normal, tidak seintensif kayak tadi. Kalau durasi ngecas sih agak lama, dari 10% hingga 99% membutuhkan waktu 2 jam 35 menit. Dan sekarang ngomongin soal performa, jadi doi ini ditenagai oleh MediaTek Helio G25 dan punya aku ini RAM-nya yang versi 2GB. Skor Antutunya segini 89 ribuan. Dan apakah bisa buat gaming game-game berat? Ya masih cukup bisa ternyata ya, tapi tentu settingan grafiknya digeser ke kiri. Jadi aku tes PUBG, opsi grafik yang tersedia maksimal di balance dengan frame rate medium. Tapi selama gaming aku prefer set di smooth dengan frame rate low aja karena lebih playable lah. Ya kadang ada stutter tapi ya udah lumayan daripada nggak bisa main sama sekali. Kemudian aku juga nyoba Mobile Legends, pada game ini performanya sedikit better sih menurutku. Jadi kadang aku set opsi grafiknya di low atau di medium, tapi ini ya high frame rate-nya aku on-in. Terus mapnya juga aku pakai yang versi HD itu, dan ternyata bisa berjalan dengan mostly lancar. Oh ya, dan untuk peningkatan suhu ketika gaming ya overall masih acceptable. Beralih ke sektor kamera ya, bisa dibilang sektor ini rada bikin aku terkejut. Emang sih kameranya minimalis. Jadi kamera belakang cuma ada 13MP dan kamera depannya 5MP. Tapi fitur-fitur yang biasa hadir di zaman now kayak AI kameranya hadir, terus ada portrait atau bokeh mode ya. Bahkan tersedia mode pro kalau pengen make. Ya, tapi aku selama jepret-jepret pakai auto aja lah. Yang kagak ada paling night mode ya bisa pakai flashnya dihidupin aja buat nambah terang. Dan seperti yang aku bilang tadi di awal, yang bikin aku kaget adalah hasil capture-nya ya, khususnya kamera belakangnya. Ternyata overall termasuk bagus, apalagi ya ini kan HP harganya juga cuma segitu ya. Aku kira bakal ecek-ecek hasil jepretannya, ternyata enggak loh ya.
Jadi semua foto-foto ini aku jebret dengan AI camera serta HDR-nya aku onin terus. Dan hasilnya adalah reproduksi warna sedikit vivid, detailnya oke, dan yang aku suka adalah tingkat dynamic range-nya ya. Terus untuk keadaan low light juga tergolong masih acceptable sih. Overall ya aku puas sama kemampuan fotografinya. Tapi sebaliknya untuk kemampuan videografi, stabilisasinya absen. Dan hasil perekamannya juga kurang baik. Tapi lagi-lagi aku masih maklum sih ya, mengingat harganya yang murah banget. At least kemampuan fotografinya better. Tes kameranya si Redmi 9A. Terakhir kelengkapan fitur, jadi slot tersendiri buat microSD tentu ada, terus ada apa lagi nih? Dual SIM ya, dual SIM tentu juga hadir. Yang absen paling LED notif, gyroscope, serta fingerprint sensor. Tapi face unlock ada, namun rada lambat dan di tempat low light tuh sering gagal. Ya, so mending pakai pin aja ya. Pakai pin menurutku juga lebih secure dan double tap to wake-nya dihidupin pula biar lebih enak ngidupin layarnya. Ya, kelengkapan fitur emang terbilang minim ya, tapi lagi-lagi aku nggak akan komplain terlalu banyak karena ya namanya juga HP entry level tipikalnya kayak gitu ya. Oke, Redmi 9A, sektor yang menjadi daya tarik ternyata nggak cuma baterainya aja, di luar dugaanku kualitas fotonya juga menarik, khususnya kamera belakangnya. Sebenarnya kalau ngelihat pendahulunya, harganya si Redmi 9A ini lebih murah, selisih 300-an ribu ya. Kenapa bisa lebih murah? Karena ya ada beberapa hal yang sedikit dirubah. Ya macam ini port chargingnya yang sekarang pakai micro USB. Dulu kan pakai USB Type-C. Habis itu Gorilla Glass 5 absen, kecepatan ngecas yang berkurang, sama besaran megapiksel kamera depan yang sedikit menurun. Tadinya sih aku agak heran ya dengan langkah Xiaomi tersebut, tapi setelah aku pikir-pikir ya pada prinsipnya namanya smartphone kelas entry level itu seharusnya murah. Karena kan target pasarnya sangat sensitif terhadap harga ya. Selisih 100 atau 200 ribu bagi mereka menjadi pertimbangan besar ketika membeli smartphone. Dan apalagi kondisi ekonominya lagi kayak gini ya, gara-gara pandemi ekonominya lagi lesu kan. Dan menurutku Xiaomi berhasil menghadirkan demand tersebut. Smartphone entry level terbaru dari brand lain sekarang mostly ya pada pasang harga di 1,5 juta ke atas kan. Tapi beda dengan si Redmi 9A yang bisa ditebus di harga mulai 1,199 juta. Jadinya ya slogan yang mereka sebut-sebut yaitu rajanya atau jagoannya entry level menurutku ya masuk sih karena harganya yang murah. Dan apakah recommended? Menurutku iya, apalagi budget menjadi prioritasmu seperti ya kayak kalangan pelajar yang butuh HP buat belajar online misalnya, yang dibarengin dengan ketahanan baterai yang awet serta kamera belakang yang oke buat foto-foto. Oh ya, aku punya satu info penting ya, kabar gembira buat kalian para Mi fans. Jadi kalau kalian punya Redmi 4A, 5A, sama 6A, kalian berkesempatan untuk upgrade ke Redmi 9A dengan harga yang lebih murah. Harga spesial ya, cuman 999.000 doang. Ini merupakan rangkaian dari event 10 tahun bersama Mi yang lagi diadain sepanjang bulan ini. Dan ada satu lagi info penting, yaitu ada edisi khusus si Redmi 9A. Edisi khusus hasil collab Xiaomix Mukle. Cakep juga ya wujudnya ya, dan bisa didapetin secara online atau offline. Untuk info lebih lanjut tentang promo-promo tersebut, ya silahkan stay tune aja di IG-nya Xiaomi, yaitu xiaomi.indonesia. Yowes, segitu aja full review si Redmi 9A ya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk follow IG sama Twitter Bang Review, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you.